Kali ini kita mendapatkan indikator yang cukup kuat soal rumor kehadiran kamera baru Sony yang bakal diluncurkan tahun ini. Dan nggak tanggung-tanggung ternyata ada 3 kamera sekaligus. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Informasi pertama, Sony terdeteksi itu mereka telah meregistrasi 3 kamera sekaligus di China. Tentunya registrasi ini pakai kode-kode yang membingungkan, balik lagi karena bentuknya rumor kita belum tahu pasti kameranya apa karena datanya juga masih bentuk kode. Dan memang ya karena ini adalah urusan perizinan buat postal wireless systemnya aja biasanya. Tapi udah ada beberapa spekulasi dari data ini. Emang belakangan sih Sony ini lumayan banyak ya rumor tentang kehadiran kamera baru. Salah satunya kamera ZV yang katanya bakal jadi ada versi full frame-nya yang sempat kita bahas juga di video khusus. Tapi karena di sini ada 3 kamera sekaligus di dalam datanya, spekulasi pun mulai berdatangan. Gue pribadi berharap salah satunya adalah kamera lanjutan dari jajaran A6 ribuan mereka, 6 ribuan mereka. Tadi gue rebu ya, 6 ribuan mereka. Karena udah terlalu lama menurut gue, belum di-refresh lagi. Terakhir itu di A6600 dan itu udah lama banget. Kita butuh APS-C hybrid baru gitu ya. Yang menurut gue kalau itu keluar akan sangat menyenangkan. Tapi kalau lihat dari komen-komennya dan juga dari rumor yang sempat nongol, kandidat kuat yang bakal hadir di sini itu adalah Sony ZV full frame yang tadi kita bahas, Sony A7C Mark II, walaupun agak aneh padahal kalau dua ini keluar berdekatan karena positioningnya agak membingungkan, sama Sony A9 Mark III. Seriusan nih, kayaknya full frame semua gitu yang ada di spekulasi ini. Gua lebih setuju balik lagi adalah kamera APS-C. Tapi bukan hal yang tidak mungkin karena di tahun lalu itu akhir tahun Sony juga keluar dalam 1 bulan sekaligus, 1 atau 2 bulan gitu. Maksudnya ya nggak terlalu lama, itu keluar 3 kamera sekaligus gitu, berurutan. ZV-1F, FX30 dan juga A7R Mark V gitu ya. Dan mungkin hal yang sama akan terjadi juga di tahun ini. Gue sih ragu ya, entah kenapa di lubuk hati gue yang paling dalam dari list tadi, gue masih agak ragu karena gue masih berharap penerus hybrid profesional APS-C-nya di jajaran A6 ribuan. Gue butuh penerus dari jajaran tersebut gitu. Kalau FX30 kan kemarin iya APS-C baru tapi dia bukan hybrid gitu. Lebih ke video aja, bahkan nggak punya mechanical shutter juga. Jadi gue sangat-sangat berharap kalau salah satu kamera ini adalah lanjutan dari A6600. Selanjutnya masih berkaitan dengan kamera Sony. Ini ada kamera Sony yang dioprek untuk mendapatkan fitur baru yang dibuat oleh Tim Larsen, seorang engineer dan juga kamera entusias. Jadi sebenarnya ide dia ini untuk menyematkan kontrol exposure baru bernama exposure donut buatan dia sendiri. Jadi visualisasi exposure baru gitu, bentuknya bulat makanya disebut donut gitu kan. Tapi intinya ya memvisualisasikan exposure triangle kita yang kaliannya itu nantinya jadi lebih mudah untuk digunakan gitu, untuk menggunakan exposure tersebut ketika masuk ke mode manual. Karena kan biasanya kalau yang masih pemula masuk ke mode manual langsung kayak what gitu, bingung banget kan, dan di situ katanya akan mempermudah. Tapi yang menarik perhatian gue justru hack yang dia lakukan pada kamera Sony untuk mendemokan si exposure donut ini. Maksud gue bayangin possibilitiesnya kalau ada kayak semacam custom ROM buat kamera yang membawa fungsi-fungsi tambahan yang bisa berguna buat kita. Ini mengingatkan gue sama zaman Magic Lantern di DSLR Canon dulu yang seru banget buat diutak-atik dan mengunlock fitur profesional di kamera entry kayak 550D gue. Dan sayangnya gue udah lama nggak denger hal kayak gitu di zaman mirrorless ini. Belum lagi akan jadi lebih menarik karena fakta-fakta mirrorless sekarang kayak Sony A74 dia cuma ketinggalan umur dikit. Kamera-kamera versi barunya tuh punya yang main menu ya, yang menunya kita semua bisa dirapel di satu page gitu kan.
Dan entah kenapa A74 masih belum dapet sampai sekarang yang membuat gua kesel. Dan mungkin kalau ada fitur-fitur custom ROM ala-ala kayak gini yang kita bisa hack si kameranya untuk memberikan fitur tersebut, gua rasa bakal menarik. Tapi mungkin nggak semudah itu kali ya kalau kamera dibandingkan device-device kayak handphone. Sekarang ada Fujifilm yang meluncurkan kamera Instax Mini 12, lanjutan dari Instax Mini 11. Kamera ini membawa tampilan baru yang pastinya tetap manis-manis unyu-unyu gitu karena target pasarnya memang mengincar orang-orang seperti itu yang cocoknya. Lalu membawa kemampuan parallax correction, automatic flash control, dan juga multifunction twist lens. Dimana lensanya ini dia punya sistem puter buat nyalain kameranya atau pindah ke mode close up. Gue sendiri bukan pengguna Instax, so gue juga nggak begitu paham apa yang bisa gue bahas dari kamera baru ini. Tapi yang jelas ini jadi opsi kamera pencetak foto instan yang lebih baru buat kalian yang mungkin pengen seru-seruan bareng keluarga, pacar, dan orang-orang tersayang. Lanjut lagi, kalau kalian pantau, kemarin kita baru bahas soal kamera medium format Fujifilm generasi kelima yang katanya itu bakal jadi kamera medium format pertama buat sport fotografi. Yang kecepatannya capable buat sport fotografi gitu ya, which is autofocus dan mode rate-nya pastinya jadi lebih cepat, begitu juga processing-nya. Nah, tiba-tiba ada kabar lagi seputar medium format mereka, mengutip dari fujirumors.com, Fujifilm GFX 100 dikabarkan discontinue di beberapa toko di Jepang. Sebenarnya ini membingungkan ya, soalnya kamera ini nggak tua-tua banget. Kenapa bisa di-discontinue gitu ya, jadi agak sayang. Kalau pendapat gua sih mungkin gara-gara pamornya kalah sama GFX 100S-nya. Yang sensornya sama, identik, tapi punya ukuran yang lebih compact. Dan gua rasa alasan tersebut masuk akal membuat peminatan si GFX 100 original yang ukurannya gede banget, itu ya kalah gitu peminatnya dibandingkan GFX 100S-nya. Sedih sih, soalnya ini kamera medium format pertama yang pernah gua cobain. Kalau kalian belum nonton, pernah ada videonya yang kita bawa naik LRT juga kalau nggak salah. Ya cukup menarik kalau kalian lagi butuh bahan-bahan buat tontonan setelah video ini. Terakhir, ini ada lensa Viltrox 75mm f1.4. Lensa favorit gua buat kamera Fujifilm sekarang mendapatkan update firmware baru. Katanya sih update ini membawa beberapa improvement soal autofocus dan mengimprove overall stability lensanya sendiri. Yang gue juga nggak tahu stability apa yang dimaksud di sini. Tapi ya pastinya ada beberapa improvement dibandingkan firmware sebelumnya. Mungkin patut juga untuk dipertimbangkan buat upgrade kalau kalian pengguna lensa ini juga. Dan ya, paling itu aja sih beberapa informasi yang bisa gue sampaikan di Shutter News kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa berkarya. Kok tangan gue aneh ya tadi ya? Jangan lupa untuk berkarya.